Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran seberapa kuat sebetulnya iman seseorang itu bisa bertahan? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah tema yang jujur aja cukup dalam, yaitu tentang iman yang diuji oleh penderitaan yang paling berat sekalipun. Coba deh, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin agak personal ya buat Anda, buat saya juga. Sebenarnya, apa sih yang kita cari dalam iman? Mungkin berkat atau rasa tenang, gitu ya, rasa damai, atau mungkin jawaban doa yang cepat dan ya sejujurnya wajar banget sih kalau kita mengharapkan hal-hal ini. Siapa juga yang nggak mau? Tapi, ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, Injil itu menjanjikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih dalam dan jujur aja kadang-kadang jauh lebih menantang daripada sekedar kenyamanan. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Coba perhatikan ayat ini dari 2 Timotius 3:12. Di sini dibilang, setiap orang akan menderita aniaya. Wow, ini bukan lagi soal mungkin, tapi digambarkan sebagai sebuah kepastian. Nah, ini jadi titik awal yang penting banget buat pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan dan penderitaan. Di sini kita bakal lihat gimana sebuah panggilan yang kelihatannya mulia itu sering banget justru berbenturan sama realitas yang paling menyakitkan. Jadi, cerita ini berpusat pada seorang misionaris, namanya Nick Ripken. Coba deh bayangin, dia melayani di daerah yang super sulit. Bukan cuma menghadapi tekanan dan ancaman setiap hari, tapi dia juga harus mengalami tragedi yang paling menyakitkan buat orang tua manapun, kehilangan anaknya sendiri. Di situasi kayak gitu, iman macam apa coba yang bisa bertahan? Mungkin ya, imannya seperti diungkapkan Ayub ini. Sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya. Ini benar-benar jenis iman yang diuji sampai titik paling batas. Dan dari sini kita bisa tarik pelajaran penting pertama. Ternyata kesetiaan sejati itu diujinya bukan pas semua keadaan lagi baik-baik aja, tapi justru pas iman itu terasa paling mahal harganya. Nah, pergumulan ini akhirnya membawa dia ke titik terendah dalam hidupnya. Dan ini yang membawa kita ke bagian kedua, sebuah pertanyaan yang lahir dari titik terendah itu. Bisa dibilang ini momen krisis yang menentukan segalanya. Di tengah-tengah kehancurannya, Nick Ripken benar-benar bergumul sama satu pertanyaan besar ini, yang jadi inti dari perjalanannya. Apakah Yesus itu layak diikuti, meskipun dia nggak melindungi kita dari penderitaan? Wah. Ini pertanyaan yang jujur banget dan ya rasanya menusuk ya. Pertanyaan yang begitu mendasar ini akhirnya mendorong dia buat melakukan perjalanan buat mencari jawaban. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, gereja yang tetap hidup. Jadi buat cari jawaban, Ripken ini keliling dunia. Tujuannya simpel aja, dia mau dengerin langsung cerita dari gereja-gereja yang teraniaya. Tapi apa yang dia temukan benar-benar di luar dugaan, mengejutkan banget. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini benar-benar membuka mata loh. Awalnya, dia mikir, dan ini logis banget ya, kalau penderitaan itu pasti mematikan iman. Tapi kenyataannya di lapangan, justru sebaliknya. Penderitaan itu malah memurnikan iman. Jadi kayak api yang membakar habis semua yang nggak penting. Semua ketergantungan kita sama kenyamanan, dan yang tersisa cuma inti iman yang murni dan kuat. Persis kayak api memurnikan emas. Dan ternyata sikap kayak gini tuh udah ada dari dulu, udah tercatat di Alkitab. Di Kisah Para Rasul diceritain gimana para rasul itu malah bersuka cita karena dianggap layak menderita demi nama Yesus. Gila kan? Bukan ngeluh, malah bersuka cita. Jadi pelajaran penting lainnya nih, penderitaan itu nggak selalu mematikan iman. Seringkali justru sebaliknya, ia jadi alat buat memurnikan iman kita, bikin jadi lebih kuat dan lebih otentik. Oke, terus gimana dong cara kita memahami iman yang kayak begini? Yuk, kita bedah di bagian keempat, iman yang bertahan. Nah, lewat semua pengalamannya ini, Ripken akhirnya sadar sesuatu yang baru. Dia sadar kalau Injil itu bukan barang murahan. Injil itu sesuatu yang super berharga, bahkan layak dibayar pakai harga yang paling tinggi sekalipun, nyawa kita. Dan konsep iman yang mahal ini ditegaskan langsung loh sama Yesus di Injil Lukas. Dia bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi memikul salib itu ya tentang kesiapan kita buat bayar harga dari komitmen kita. Kisah ini pada akhirnya jadi tantangan buat kita semua ya, apalagi buat kita yang mungkin hidupnya nyaman-nyaman aja. Coba deh kita tanya ke diri sendiri, iman kita ini cukup kuat nggak sih pas doa-doa kita nggak dijawab? Atau apa kita bakal tetap setia kalau semua kenyamanan kita tiba-tiba diambil?
Dan lagi-lagi, Alkitab mengingatkan kita buat nggak kaget. Surat 1 Petrus bilang, jangan heran, sebaliknya bersukacitalah. Ini kan perspektif yang radikal banget ya. Kita diajak melihat ujian itu bukan sesuatu yang aneh, tapi emang bagian dari perjalanan iman. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan bagian ini tentang kita semua. Bagian kelima, panggilan bagi kita. Jadi, setelah kita mendengar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke kita masing-masing. Apakah Yesus masih layak kita ikuti ketika iman itu menuntut harga yang sangat mahal? Ini bukan lagi pertanyaan untuk Nick Ripken, tapi ini pertanyaan buat kita renungkan baik-baik secara pribadi. Dan sebagai penutup, yuk kita pegang janji yang luar biasa ini dari kitab Wahyu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji ini bukan tentang hidup yang enak dan gampang di dunia ya, tapi ini tentang upah yang kekal buat mereka yang bertahan sampai akhir. Sebuah pemikiran yang rasanya layak banget kita bawa pulang dan renungkan.